Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam perkuliahan daring dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Jadi, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita melakukan penulisan suatu kebutuhan dengan baik dan benar. Jadi ini merupakan materi yang akan kita bahas. Semoga apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat. Silakan mengikuti. Baik, terdapat dua tujuan dari materi kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami dan dapat mendefinisikan karakteristik-karakteristik yang diperlukan di dalam menuliskan suatu requirement yang baik. Ya. Jadi, bagaimana karakteristiknya suatu kalimat requirement yang baik itu merupakan tujuan dari perkuliahan yang pertama. Tujuan yang kedua dari materi ini itu adalah untuk memahami nilai, ya, kenapa kita harus melakukan verifikasi di dalam tiap-tiap kebutuhan. Jadi setelah dilakukan suatu penulisan kebutuhan, selanjutnya akan dilaksanakan verifikasi. Nah, tujuan yang kedua di sini kita akan memahami alasan dan manfaat kenapa kita harus melakukan verifikasi dan teknik-teknik verifikasi yang bisa diterapkan di dalam project. Baik, kita bahas terlebih dahulu tentang pendahuluan ya. Jadi pendahuluan di dalam writing requirement, pada poin yang pertama di sini adalah kita harus paham terlebih dahulu bahwa suatu kegiatan requirement engineering atau rekayasa kebutuhan itu merupakan langkah-langkah atau di dalamnya terdapat langkah-langkah yang berurutan yang disebut dengan proses yang dilaksanakan secara teknis, yang artinya ada teknik maupun tools yang bisa digunakan untuk menuliskan suatu kebutuhan yang ada di dalam requirement engineering. Nah, bahasa di dalam suatu kebutuhan itu sendiri, bahasa untuk merepresentasikan atau menuliskan kebutuhan itu tidak bebas, yang artinya adalah bahasa tersebut bukan bahasa-bahasa bebas seperti bahasa yang biasanya dituliskan di dalam novel atau dituliskan di dalam buku fiksi, maupun bahasa yang dituliskan itu juga bukan merupakan bahasa yang kaku dan sangat teknis yang biasanya muncul di dalam technical writing yang ada di dalam suatu dokumen, yaitu user guide atau manual. Misalkan manual untuk menggunakan suatu mesin cuci, kan jelas itu manual untuk menggunakan mesin cuci. Pertama, masukkan pakaiannya, terus setelah itu masukkan deterjen. Setelah memasukkan deterjen, ditutup dulu mesin cucinya. Setelah itu powernya atau listriknya dicolokkan ke stop kontak, baru dinyalakan mesin cucinya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan manual. Manual ini termasuk technical writing yang merepresentasikan atau yang karakteristiknya itu adalah di dalam instruction manual itu langkah-langkah itu tertera secara rigid, tertera secara kaku ya, atau kalimat-kalimat itu dituliskan secara kaku, poin per poin yang merepresentasikan tiap poin itu mendefinisikan satu langkah yang harus dilakukan sebelum langkah yang kedua dilaksanakan di dalam sebuah user manual. Nah, ternyata yang namanya suatu kebutuhan itu bukan merupakan suatu kalimat teknis seperti itu, tetapi kalimat kebutuhan itu juga bukan kalimat-kalimat yang dituliskan, yang biasanya dituliskan di dalam sebuah novel, di dalam sebuah buku fiksi, di dalam sebuah buku cerita, yang mendeskripsikan secara jelas dan gamblang yang disertai dengan metafora-metafora yang mungkin bisa mengarahkan atau meningkatkan atau uh, menggugah imajinasi. Nah, jadi itu kalimat-kalimat yang biasanya direpresentasikan di dalam sebuah requirement atau di dalam penulisan requirement. Nah, di dalam penulisan suatu dokumen kebutuhan itu sendiri itu ada dua aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk membuat suatu dokumen kebutuhan itu bisa dibaca. Nah, apa yang dimaksud dengan suatu dokumen kebutuhan itu bisa dibaca? Maksudnya itu adalah kita harus paham terlebih dahulu struktur dari sebuah dokumen, sehingga ketika kita menuliskan dokumen, maka kita harus atau maka pembaca itu akan bisa lebih mudah untuk memahami pengorganisasian informasi yang ada di dalam dokumen tersebut.
sehingga orang-orang ketika membaca atau user ketika membaca, dia itu tahu, oh siapa sih penanggung jawab dari dokumen ini. Ternyata penanggung jawabnya itu ditaruh di atas. Oh, oke. Jadi siapa yang membuat ini adalah A, B, C, dan D. Terus setelah itu didefinisikan terlebih dahulu kira-kira apa tujuan untuk pembuatan aplikasinya. Oh iya sih benar, tujuan pembuatan aplikasi itu adalah A, B, C, dan D. Selanjutnya baru dideskripsikan misalkan data-data yang sudah didapatkan lewat requirement gathering. Oke, jadi data-data ini yang didapatkan dalam requirement gathering. Baru dari situ diekstraksi menjadi suatu requirement definition dan requirement specification. Setelah ada requirement definition, requirement specification, baru ada penggambaran diagram-diagram seperti use case skenario maupun activity diagram. Nah, dengan melihat dokumen yang memiliki struktur informasi yang terurut seperti itu, maka user akan lebih mudah memahami tentang konteks dari suatu kebutuhan di dalam pengembangan atau proyek pengembangan perangkat lunaknya. Nah, itu poin yang pertama ya. Jadi, bagaimana membuat suatu dokumen requirement atau dokumen kebutuhan itu mudah dibaca dengan memberikan suatu struktur ya. Struktur. Dengan membuat suatu dokumen itu atau menuliskan dokumen sesuai dengan struktur tertentu. Biasanya struktur ini ada suatu standarnya ya. Jadi biasanya di dalam suatu penulisan dokumen atau requirement itu ada suatu standarnya. Ketika kita sudah mengikuti standar penulisan yang ada, berarti kita akan bisa merepresentasikan informasi itu secara terstruktur. Nah, itu poin yang pertama. Yang kedua di sini adalah kebutuhan untuk membuat suatu set kebutuhan itu menjadi suatu kebutuhan yang atau mudah untuk diproses. Apa sih yang dimaksud dengan mudah diproses? Sebelum kita membahas tentang mudah diproses, kita terlebih dahulu harus melihat di sini ada set of requirement. Jadi yang dimaksud dengan set requirement itu sendiri itu adalah suatu kalimat yang digunakan untuk merepresentasikan suatu kebutuhan. Jadi di sini untuk poin yang kedua, kalimat yang digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan itu harus jelas, precise atau tepat ya. Tepat untuk merepresentasikan suatu permasalahan dan solusinya, dan kalimat-kalimat tersebut akan dibagi menjadi beberapa kategori ya. Ada kebutuhan fungsional, ada kebutuhan non fungsional, serta bisa di traceability atau mudah untuk di-trace. Jadi kebutuhan ini atau kalimat kebutuhan ini itu bisa didapatkan dari hasil wawancara yang mana. Nah, itu merupakan dua hal yang harus diperhatikan ketika kita membuat suatu requirement dokumen atau dokumen kebutuhan. Tadi apa? Tadi yang pertama itu adalah dilihat dari dokumennya itu sendiri yang harus sesuai dengan struktur informasi yang jelas. Yang kedua adalah kalimat yang merepresentasikan kebutuhan itu harus bisa diproses, yang artinya adalah jelas, tepat merepresentasikan suatu solusi dari masalah, bisa di-trace ya, bisa dilacak kembali berdasarkan dari kalimat deskripsi user yang mana, dan yang terakhir dikategorikan. Nah, itu merupakan pendahuluan ya di dalam menuliskan suatu dokumen kebutuhan. Baik, untuk berikutnya kita akan mendefinisikan suatu karakteristik dari kebutuhan yang baik. Nah, kebutuhan yang baik itu harus memenuhi setidaknya 5 karakteristik ini ya. Yang pertama adalah S, M, A, R, dan T. Kalau disingkat adalah SMART. Nah, S-nya itu apa? S-nya itu adalah spesifik. Yang artinya adalah suatu kebutuhan itu harus merepresentasikan hanya satu aspek dari desain sistem maupun performa dari sebuah sistem. Jadi suatu kebutuhan itu bisa merepresentasikan salah satu dari aspek ini ya. Yang pertama adalah apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem yang disebut dengan sistem desain, atau juga performa dari sebuah sistem yang artinya adalah suatu unjuk kerja yang diharapkan muncul di dalam suatu aplikasi.
Nah, kebutuhan itu jadi merepresentasikan dua hal ini. Kalau misalkan kita bisa lihat atau masih ingat dari beberapa pertemuan yang sudah kita lakukan, sistem desain ini akan merepresentasikan suatu kebutuhan fungsional, sedangkan performance ini akan merepresentasikan suatu kebutuhan non fungsional. Yang kedua, di sini adalah suatu kebutuhan itu dapat dikatakan spesifik ketika suatu kebutuhan itu bisa mengekspresikan suatu kalimat yang merepresentasikan apa yang diinginkan oleh user atau apa yang diinginkan ada di dalam sebuah aplikasi atau perangkat lunak, tetapi tidak merepresentasikan suatu solusi bagaimana mencapai suatu atau memberikan suatu solusi terhadap kebutuhan tadi. Itu yang dimaksud dengan karakteristik spesifik. Yang kedua adalah measurable. Apa yang dimaksud dengan measurable? Yang artinya adalah suatu performa atau suatu kebutuhan atau kalimat kebutuhan yang merepresentasikan performa atau unjuk kerja yang diharapkan ada di dalam suatu sistem, itu harus diekspresikan secara objektif serta bisa dihitung atau bisa dikuantifikasi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kecepatan akses. Kecepatan akses di dalam sebuah sistem. Jadi kita tidak bisa menuliskan suatu kalimat performa kecepatan akses itu dengan kalimat seperti ini ya. Jadi kecepatan sistem untuk bisa mengakses satu fitur, maka dibutuhkan atau user dapat mengakses satu fitur dengan cepat. Nah, itu merupakan suatu kalimat yang salah. Tetapi kalimat yang benar itu adalah user dapat mengakses satu fitur dengan waktu kurang dari 2 detik. Nah, di sini 2 detik adalah atau merepresentasikan suatu performa yang bisa dikuantifikasi. Yang mana suatu kalimat yang bisa merepresentasikan kuantifikasi dari performa tadi itu akan bisa diuji, yang kemudian setelah diuji maka akan bisa dilakukan verifikasi sebelum aplikasi tersebut di launching ke klien ya, atau ke usernya, atau di instalasi ke user. Nah, itu yang disebut dengan measurable. Karakteristik yang ketiga itu adalah achievable. Apa yang dimaksud dengan achievable? Yang dimaksud dengan achievable itu adalah suatu requirement, itu harus merepresentasikan suatu kebutuhan ya. Kebutuhan itu harus merepresentasikan atau suatu kebutuhan itu harus bisa dicapai dengan mudah. Maksudnya dengan mudah itu adalah suatu kebutuhan di sini artinya adalah bisa diimplementasikan oleh tim dengan baik ya. Jangan sampai kita mengimplementasikan atau menuliskan suatu kebutuhan yang mana suatu tim pengembang proyek itu ternyata tidak bisa mengimplementasikannya. Kalau misalkan itu terjadi, berarti kebutuhan tersebut tidak memenuhi kriteria kualitas yang ketiga, yaitu achievable. Jadi technically achievable itu merupakan poin yang pertama di dalam karakteristik A. Karakteristik yang kedua di sini adalah di sini bukan karakteristik ya, tetapi suatu contoh ya. Jadi suatu fitur ternyata fitur tersebut dituliskan di dalam suatu dokumen kebutuhan, tetapi karena tim itu ternyata tidak memiliki kemampuan atau tidak memiliki pengetahuan di dalam mengimplementasikan fitur tersebut, maka selanjutnya fitur tersebut bisa dihilangkan atau skopnya itu dikurangi. Sehingga di sini ketika di-deploy itu ternyata bermasalah. Permasalahannya di mana user meminta fitur tersebut tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, itu merupakan karakteristik yang ketiga, yaitu suatu kebutuhan itu harus bisa diimplementasikan ya, harus bisa diimplementasikan oleh tim pengembang dengan baik. Nah, kita lanjutkan untuk karakteristik dari SMART atau karakteristik dari suatu kebutuhan yang baik atau SMART itu ke karakteristik yang keempat. Yang keempat itu adalah relevan. Apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan yang relevan? Kebutuhan yang relevan itu merupakan suatu kebutuhan yang sesuai dengan
tingkatan yang sudah dispesifikasikan, dengan scope yang sudah dispesifikasikan. Jadi contohnya di sini suatu kebutuhan yang tidak relevan itu adalah pembuatan suatu solar cell yang ternyata seharusnya diimplementasikan di rumah solar cell tersebut, tetapi digunakan pada suatu spacecraft atau pesawat ulang-alik. Nah, itu merupakan suatu kebutuhan yang relevan. Yang terakhir yaitu karakteristik yang terakhir dari suatu kebutuhan yang baik, yaitu traceable. Maksudnya traceable itu adalah suatu kebutuhan itu biasanya suatu kebutuhan itu ada yang disebut dengan lower level requirement dan juga ada yang disebut dengan higher level requirement. Suatu lower level requirement itu harus bisa mendefinisikan secara lebih detail apa yang diinginkan oleh high level requirement. Jadi maksudnya di sini adalah misalkan higher level requirement-nya itu adalah user akan dapat menggunakan sistem ini untuk bisa mengelola data mahasiswa. Lower level requirement-nya adalah suatu kegiatan pengelolaan data itu dapat dijalankan dengan melakukan 4 hal. Yang pertama adalah membuat suatu data, mengubah data, menghapus data, maupun melakukan pencarian data dan membaca data. Maksudnya adalah 5 hal. Sedangkan yang dimaksud dengan data yang dikelola di sini adalah data mahasiswa. Data mahasiswa di sini termasuk ke dalam atribut-atribut, yaitu mulai dari NIM, terus setelah itu ada nama, kelas, IPK, dan sebagainya. Nah, itu merupakan representasi dari high level requirement dan lower level requirement. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata ada suatu requirement yang tidak memiliki suatu parent, tetapi di sini hanya requirement itu merepresentasikan kebutuhan child-nya. Kebutuhan tersebut itu dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang orphan. Orphan itu ya tidak punya orang tua ya, orphan. Sehingga kebutuhan yang seperti ini itu harus bisa dilakukan penilaian apakah kebutuhan ini itu perlu untuk dimasukkan ke dalam suatu aplikasi yang mana kebutuhan tersebut akan diimplementasikan atau tidak. Nah, itu merupakan suatu kriteria dari good requirement. Good requirement are smart. Oke, untuk berikutnya kita akan membahas tentang suatu aturan bagaimana caranya kita bisa menuliskan suatu kebutuhan yang baik. Nah, kebutuhan itu harus memiliki karakteristik utama. Karakteristik utamanya itu apa? Ada 3 setidaknya karakteristik utama yang ada di dalam suatu kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan itu memang harus merepresentasikan suatu keinginan dari customer atau dari user. Yang kedua adalah kebutuhan itu bisa diverifikasi dan kebutuhan itu bisa didapatkan. Maksudnya didapatkan ini adalah caranya untuk atau langkah atau kegiatan untuk melakukan requirement gathering itu akan affordable. Maksudnya affordable di sini adalah secara cost, secara waktu maupun secara teknis suatu kebutuhan itu akan bisa didapatkan oleh pengguna. Nah, contohnya suatu kebutuhan yang tidak bisa di-attainable atau sulit untuk di-attainable itu adalah misalkan nih, kita kedapatan suatu proyek pengembangan perangkat lunak di dalam suatu dinas. Nah, ternyata dinas pemerintahan ini ketika kita ingin melakukan wawancara untuk mendapatkan kebutuhan, ternyata tiap-tiap orang atau orang yang ingin kita wawancarai itu ternyata sama sekali nggak bisa, ya, tidak bisa untuk dilakukan wawancara. Nah, sangat tidak efisien atau sangat tidak efektif juga kalau misalkan kita tetap kekeh melakukan atau ingin melakukan wawancara ke orang-orang atau ke responden yang ada. Maka kita harus merubah teknik untuk mendapatkan kebutuhan, itu misalkan dengan cara kuesioner atau misalkan melakukan wawancara tetapi informal, yaitu dengan mengirimkan email. Terus setelah itu kalau misalkan pada waktu orangnya itu senggang kita WA misalkan. Nah, itu merupakan suatu teknik yang mungkin lebih visible untuk digunakan sehingga kita bisa mendapatkan kebutuhan dengan baik. Nah, itu yang dimaksud dengan suatu requirement itu attainable.
Nah, setiap requirement itu harus memiliki beberapa kriteria sebagai berikut ya. Yang pertama itu adalah mengekspresikan satu pemikiran. Yang kedua itu adalah simple dan jelas. Yang ketiga itu secara positif, statementnya itu bisa dituliskan secara positif. Yang keempat itu adalah benar secara gramatikal, bebas dari typo, dan juga bebas dari misspelling. Yang kelima adalah dipahami, ya, tidak ambigu atau tidak ambigu. Yang keenam di sini adalah menggunakan terminologi yang konsisten, terminologi yang bisa merepresentasikan suatu sistem atau produk. Misal kita ingin merepresentasikan suatu informasi yang ada di dalam informasi tentang data pasien atau hasil penanganan pasien itu dengan rekam medis, maka di setiap dokumen itu kita harus merepresentasikannya dengan menggunakan terminologi yang sudah disepakati, yaitu rekam medis tadi. Jangan sampai ada suatu tim atau satu anggota tim yang merepresentasikan data historis dari penanganan pasien itu dengan terminologi yang lain. Tuh. Yang ketujuh di sini adalah sesuai dengan template dari suatu project atau template dari dokumennya, dan sesuai dengan aturan-aturan penulisan dokumen. Nah, ini merupakan beberapa rule yang bisa digunakan untuk menuliskan suatu kebutuhan yang baik ya. Jadi di sini suatu kebutuhan itu harus mendefinisikan siapa yang responsible, siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu kebutuhan tersebut, apa yang bisa dijalankan di dalam suatu aplikasi atau di dalam suatu perangkat lunak, bagaimana suatu kegiatan itu bisa dilaksanakan atau setidaknya merepresentasikan suatu unjuk kerja ya yang ada di dalam suatu perangkat lunak, dan yang terakhir adalah constraint atau batasan-batasan dari perangkat lunak tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana suatu kebutuhan itu bisa dituliskan. Nah, kebutuhan tersebut bisa dituliskan dengan menggunakan suatu kalimat aktif dan bukan kalimat yang pasif. Salah satu contoh dari suatu kebutuhan atau produk atau kebutuhan dari suatu produk itu adalah yang pertama di sini adalah sistem akan beroperasi pada tingkat daya seberapa. Misalkan 80%, 90%, 95% atau 70%. Yang kedua, contohnya adalah suatu perangkat lunak atau perangkat lunak ini itu akan memperoleh data dari mana. Misalkan dari data yang dihasilkan dari SIAM misalkan. Nah, bisa seperti itu. Yang ketiga misalkan adalah suatu struktur atau bangunan itu harus bisa menahan beban sebesar atau seberat misalkan 2 ton, 3 ton, 50 ton, dan sebagainya. Yang keempat, contoh dari suatu requirement yang merepresentasikan suatu produk adalah hardware itu harus memiliki massa seberapa berat. Nah, itu merupakan suatu contoh dari kebutuhan. Nah, oke, untuk berikutnya kita di sini akan membahas lagi tentang rules untuk membuat suatu kebutuhan yang baik atau untuk menuliskan suatu kebutuhan yang baik. Nah, kita bisa menggunakan atau membubuhkan 3 kata ini ya di dalam suatu kebutuhan. 3 kata ini merepresentasikan suatu tingkat kebutuhan yang berbeda. Yang pertama adalah shall atau akan, yang kedua adalah will ya, juga akan ya. Tetapi will ini memiliki tingkat kebutuhan yang ada di bawah shall, dan yang terakhir adalah should ya. Should itu maksudnya adalah sebaiknya. Jadi kalau misalkan ternyata kebutuhan itu harus diimplementasikan, harus ada di dalam suatu perangkat lunak, maka kita akan menggunakan kalimat shall. Kalau misalkan ternyata suatu kebutuhan itu merepresentasikan
merepresentasikan suatu kebutuhan yang merepresentasikan atau suatu kalimat yang merepresentasikan fakta. Contohnya di sini adalah suatu laporan itu di dalamnya akan terdapat data-data mahasiswa. Jadi itu merupakan suatu fakta ya. Suatu laporannya sendiri itu merupakan suatu kebutuhan. Di dalam laporan akan ada data-data tentang mahasiswa selama misalkan 4 bulan, di dalam periode tertentu 4 bulan, 8 bulan atau 1 tahun. Nah, itu kita bisa menggunakan will. Yang ketiga adalah should. Di sini should akan bisa digunakan untuk merepresentasikan suatu kebutuhan atau tujuan dari suatu fitur tersebut atau suatu kebutuhan yang tidak harus diimplementasikan ya. Itu should. Tetapi di sini ada suatu aturan yang tidak boleh dilakukan adalah kita tidak boleh menuliskan must di dalam suatu kalimat kebutuhan, karena ketika kita menggunakan must ketika suatu fitur ya, ketika kita menggunakan atau menuliskan kalimat must di dalam suatu kebutuhan, maka ketika kebutuhan tersebut tidak diimplementasikan maka akan ada sanksi ya yang harus diterima oleh pihak developer ya, karena must ini merupakan suatu kalimat hukum yang karakteristiknya adalah binding adalah mengikat secara hukum. Jika itu tidak dilakukan maka ya wis, kita akan mendapatkan konsekuensi secara hukum juga. Nah, itu merupakan suatu cara untuk suatu teknik ya, atau suatu tips untuk menuliskan suatu kebutuhan yang baik. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana karakteristik suatu kebutuhan yang baik tadi, SMART. Terus setelah itu kita juga bisa mendapatkan atau kita sudah berdiskusi tentang aturan-aturan di dalam penulisan suatu kebutuhan yang baik. Ada beberapa aturan yang harus dipenuhi serta kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk merepresentasikan kebutuhan, yaitu shall, will, should, tetapi kita tidak boleh untuk menuliskan must di dalam suatu kebutuhan. Nah, sekarang kebutuhan-kebutuhan itu sudah kita tuliskan nih. Kebutuhan-kebutuhan itu kita tuliskan di dalam suatu dokumen kebutuhan. Ternyata kebutuhan itu sangat banyak sekali. Nah, bagaimana caranya suatu kebutuhan itu dapat terjaga konsistensinya ya di dalam suatu dokumen kebutuhan, karena itu merupakan suatu permasalahan yang nyata yang biasanya muncul di dalam pengembangan perangkat lunak. Karena saking banyaknya kebutuhan di dalam suatu dokumen kebutuhan, maka pihak analis itu akan kesulitan untuk menjaga konsistensi kebutuhan yang ternyata kebutuhan satu dengan kebutuhan yang lain itu terpisah. Terpisah maksudnya di sini adalah tidak ada di dalam satu page atau tidak dituliskan di dalam satu halaman, tetapi terpisah di beberapa halaman yang berbeda. Maka di sini ada beberapa langkah untuk mensolusikannya. Yang pertama adalah kita bisa mengklasifikasikan suatu kebutuhan tersebut. Caranya bagaimana? Cara untuk mengklasifikasinya itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa menggunakan suatu langkah filtering maupun teknik-teknik sorting untuk mendeskripsikan ya statement-statement yang mungkin itu merepresentasikan topik yang sama. Jadi mengklasifikasikan suatu kebutuhan itu berdasarkan topik yang ada. Kita juga bisa mengklasifikasikan suatu kebutuhan berdasarkan level dari kebutuhan tersebut. Mana kebutuhan yang harus diimplementasikan, mana kebutuhan itu yang termasuk ke dalam kebutuhan fungsional, mana termasuk kebutuhan non-fungsional. Kalau misalkan kebutuhan non-fungsional, maka kita akan bisa kategorikan lagi. Mana kebutuhan non-fungsional yang termasuk ke dalam performa, yang merepresentasikan performa. Mana kebutuhan non-fungsional yang merepresentasikan kemudahan penggunaan atau usability. Mana suatu kebutuhan yang merepresentasikan misalkan keamanan data dan informasi. Nah, itu merupakan cara-cara yang bisa dilakukan.
Caranya adalah mengklasifikasikan suatu kebutuhan itu dengan beberapa topik yang berbeda. Nah, oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang apa sih pentingnya uh, kita memahami tentang bagaimana cara untuk menulis kebutuhan serta karakteristik dari kebutuhan yang baik serta rules, dan juga bagaimana caranya kita bisa memberikan suatu solusi untuk menjaga konsistensi dari kebutuhan. Maka sekarang kita akan membahas tentang kalimat kebutuhan, ya. Nah, jadi kalimat kebutuhan itu bisa dibedakan prioritasnya dengan menggunakan kata-kata tadi yang sudah kita bahas, ada shall, should, dan may, ya, atau will, ya. Shall merepresentasikan suatu kebutuhan yang harus diimplementasikan, should itu tidak harus diimplementasikan, may atau will itu merepresentasikan fakta yang ada di dalam suatu kebutuhan. Nah, bentuk yang bisa mengekspresikan suatu kapabilitas yang bisa dilaksanakan oleh suatu kebutuhan yang merepresentasikan atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada itu adalah dengan kalimat seperti ini, ya. Jadi the stakeholder type-nya, siapa stakeholdernya, apakah dia itu adalah seorang dosen atau seorang mahasiswa atau admin, dapat melakukan kapabilitas yang ada di dalam suatu perangkat lunak. Misalkan dosen dapat membaca data mahasiswa di dalam sebuah sistem. Nah, itu merupakan suatu bentuk kalimat kebutuhan, terutama yang merepresentasikan suatu kebutuhan fungsional, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita menuliskan suatu kebutuhan yang merepresentasikan suatu performa atau batasan-batasan yang ada di dalam suatu perangkat lunak? Maka kita bisa menuliskan dengan kalimat seperti ini, ya. Misalkan kita lanjutkan dari contoh tadi, ya. Jadi dosen itu dapat membaca data mahasiswa dan data tersebut itu dapat ditampilkan dalam waktu kurang dari 2 detik setelah user atau dosen itu menekan tombol tampilkan data, ya, itu eventnya, menekan tombol tampilkan data pada operational condition yang disepakati. Operational condition itu misalkan adalah pada jam kerja. Misalkan jam kerjanya adalah jam 8 atau setengah 8 sampai jam 4, ya berarti operational conditionnya adalah jam seperti itu, ya. Oke, jadi itu merepresentasikan suatu kebutuhan yang di dalamnya ada performa yang diharapkan maupun constraint atau batasan dari perangkat lunak. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya adalah seorang operator misil, itu, ya. Operator misil ini mungkin contohnya operator misil nuklir, ya. Seorang operator misil dapat meluncurkan misil dalam waktu 3 detik yang dihitung semenjak radar itu mendeteksi ada target, ya, yang dilakukan walaupun itu berada pada suatu lingkungan laut yang tidak kondusif, misalkan ada badai dan sebagainya. Nah, itu merupakan suatu contoh dari kebutuhan. Nah, sekarang bagaimana sih caranya kita untuk menuliskan constraint? Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana cara menuliskan suatu kalimat kebutuhan yang merepresentasikan fungsional, non-fungsional, sekarang bagaimana caranya untuk merepresentasikan constraint. Nah, di sini ada suatu aturan, kalimatnya bentuknya adalah seperti ini. Jadi stakeholder type shall not be placed in breach of applicable law. Jadi maksudnya adalah tipe stakeholder tertentu itu tidak boleh melakukan kegiatan ini kalau terjadi atau kalau muncul suatu aturan yang
yang tidak membolehkan seorang user itu untuk melakukan suatu fitur atau suatu kegiatan tertentu. Contohnya di sini adalah seorang supir ambulan itu di dalam nyetir ya, di dalam menjalankan tugasnya ya, di dalam menjalankan tugasnya, ketika supir ambulan tersebut menyalakan sirine ya, maka regulasi-regulasi yang ada atau aturan-aturan lalu lintas yang ada seperti lampu lalu lintas merah, terus setelah itu ada larangan untuk parkir, ada larangan untuk lewat, itu akan bisa dilanggar. Jadi kalau misalkan seorang supir itu kalau misalkan dia itu membawa pasien kritis dan menyalakan sirine, maka aturan-aturan lalu lintas yang ada itu akan bisa dilanggar. Nah, itu contoh dari suatu constraint kebutuhan. Nah, berikutnya ini merupakan contoh lagi ya, yang merepresentasikan bagaimana suatu kebutuhan di dalamnya terdapat kalimat-kalimat fungsionalitas kebutuhan, terus setelah itu performa dari kebutuhan atau non-fungsionalitas atau unjuk kerja, dan yang terakhir adalah constraint ketika digunakan di dalam satu kalimat. Nah, ini merupakan contohnya. Jadi kalimatnya itu dapat dibentuk sebagai seperti ini ya. Jadi sebuah sistem dapat melakukan suatu fungsionalitas dari sebuah aplikasi. Yang kedua, dapat merepresentasikan quantity object, ini merepresentasikan performa ya, tidak boleh kurang dari performa yang diharapkan di dalam suatu kondisi operasional yang sudah ditentukan. Yang namanya operational condition ini merepresentasikan constraint. Ini constraintnya. Jadi contohnya adalah suatu sistem komunikasi itu harus bisa menjamin bahwa telepon itu tetap bekerja dengan jumlah caller tidak lebih dari 10 dalam suatu kondisi operasional, yaitu tidak ada external power, tidak ada power eksternal yang tersambung ke pesawat telepon tersebut. Jadi itu contoh dari suatu requirement yang di dalamnya ada performance, terus fungsi ya, dan constraint. Nah, bagaimana kalau misalkan suatu constraint itu merepresentasikan waktu? Nah, bagaimana menuliskannya? Nah, ini contohnya. Yang pertama adalah suatu sistem itu dapat menjalankan suatu fungsi dari objek pada tiap performa yang diharapkan sesuai yang disepakati. Contohnya adalah suatu mesin pembuat kopi itu dapat menghasilkan kopi panas ya setiap 10 detik. Nah, itu contoh dari suatu language dari requirement. Nah, kalau misalkan kita sudah lihat di slide ya, pada tabel yang ada di slide itu merepresentasikan kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk merepresentasikan suatu performa atau constraint yang ada di dalam suatu perangkat lunak ya. Jadi kalau misalkan constraint-nya itu adalah constraint terkait dengan performa atau kapabilitas, maka bentuk kalimatnya adalah seperti ini. Nah, ini merupakan contoh-contoh yang bisa kita gunakan sebagai panduan untuk menuliskan suatu constraint di dalam kebutuhan. Baik, setelah kita membahas tentang bagaimana kita menuliskan suatu kalimat kebutuhan dan juga karakteristik dari suatu kalimat kebutuhan yang diharapkan ada di dalam suatu dokumen kebutuhan, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas bagaimana caranya untuk memverifikasi suatu kebutuhan tersebut. Nah, yang pertama adalah kita akan bisa melihat suatu kebutuhan itu sudah sesuai ketika kebutuhan tersebut bebas dari suatu terms atau kata-kata yang ambigu. Nah, kata-kata yang ambigu atau istilah-istilah yang ambigu itu apa saja sih? Contohnya adalah sebagaimana mestinya dan lain-lain atau etc, etc, dan atau dukungan, support, tidak terbatas pada, mampu, dapat melakukan sesuatu, itu merupakan kalimat yang ambigu. Harapannya adalah ketika kita menuliskan suatu kebutuhan,
kita menghindari penggunaan kalimat kebutuhan atau istilah-istilah yang ambigu seperti ini. Maaf. Yang kedua adalah harapannya ketika kita menuliskan kebutuhan itu kita tidak menggunakan kata ganti yang tidak tentu atau indefinite pronouns. Kata ganti yang tidak tentu itu seperti ini, itu, misalnya sistem ini, user itu, belum jelas sistem ini itu menunjuk ke sistem yang mana. Apakah suatu sistem siam, sistem siakat, siado, dan sebagainya, atau sistem yang sedang didevelop. User ini, user itu tidak jelas. User ini itu merepresentasikan siapa, apakah dosen, mahasiswa, atau admin. Maka lebih baik kita menghindari kata ganti yang indefinite atau tidak jelas seperti ini. Yang kedua adalah bebas dari suatu istilah yang sebenarnya itu belum bisa diverifikasi atau tidak dapat dibuktikan sebenarnya kalimat itu merepresentasikan apa. Contohnya adalah fleksibel, user friendly. User friendly itu ternyata ada beberapa karakteristik. Kalau misalkan kita belajar tentang usability, ketika kita tidak paham tentang user friendly terus menuliskan user friendly itu ke dalam sebuah kalimat kebutuhan, maka di sini akan dapat menimbulkan permasalahan di dalam persepsi yang berbeda. Yang kedua adalah robust, kuat. Berikutnya adalah lightweight atau ringan, memaksimalkan, memadai, kecil, portable, mudah, dan lain-lain itu, dan kata kalimat-kalimat yang disertai ly atau li, ya, atau mudah, kuat, robust, itu semuanya merupakan terms atau istilah-istilah yang belum bisa diverifikasi. Selanjutnya adalah di sini kalimat suatu kebutuhan itu harus merepresentasikan implementasinya dari suatu fungsi ke dalam aplikasi. Jadi di sini requirement itu harus mendefinisikan apa yang dibutuhkan, tidak mendefinisikan bagaimana caranya untuk bisa menyelesaikan suatu permasalahan atau permasalahan user yang ada. Jadi di sini tidak merepresentasikan suatu masalah, ya, menyatakan masalah, ya, menyatakan masalah bukan suatu solusi. Oke, checklist berikutnya yang bisa digunakan itu adalah necessary. Jadi apakah suatu requirement itu memang menunjukkan hal yang memang dibutuhkan oleh suatu atau seseorang user. Itu yang dimaksud dengan necessary. Dan yang berikutnya itu adalah bebas dari suatu sintaks yang merepresentasikan pengoperasionalan dari sebuah sistem atau perangkat lunak. Jadi kita harus bisa membedakan antara pengoperasionalan perangkat lunak dan suatu kebutuhan. Contoh pengoperasionalan perangkat lunak itu adalah setelah user memasukkan suatu data username sama password, setelah itu ngeklik login, selanjutnya user ketika diverifikasi ada di dalam database dengan password dan username yang sama, maka user akan dapat masuk ke dalam sistem. Nah, seharusnya kita menghindari suatu kalimat operasionalan, kalimat pengoperasionalan sistem yang seperti tadi. Yang terakhir adalah bebas dari sesuatu yang belum ditentukan, dan TBR, to be resolved, sesuatu yang belum dipastikan, gitu ya. Jadi bebas dari sesuatu yang belum ditentukan dan bebas dari sesuatu yang belum dipastikan. Maka seharusnya di sini suatu kebutuhan itu memang harus jelas terlebih dahulu, ya. Divalidasi dulu ke usernya, apakah memang kalimat ini sudah merepresentasikan apa yang diinginkan, dan apakah antara sistem analis dan juga user itu ternyata memiliki suatu persepsi yang sama tentang suatu kebutuhan. Tuh. Oke, jadi itu merupakan checklist yang bisa digunakan untuk memverifikasi suatu kebutuhan. Nah, oke, sekarang kita ingin melakukan penulisan suatu kebutuhan, ya, atau menuliskan suatu kebutuhan ke dalam suatu single statement atau satu kalimat yang merepresentasikan ya kebutuhan tersebut.
Maka di sini terdapat beberapa kriteria untuk bisa melihat apakah satu kalimat requirement tersebut itu sudah baik atau tidak. Yang pertama adalah dilihat apakah suatu kebutuhan itu atomik atau tidak. Artinya dari atomik itu adalah suatu statement kebutuhan itu di dalamnya terdapat suatu elemen-elemen yang bisa di traceability atau bisa dilacak. Yang kedua adalah unique. Artinya tiap-tiap statement itu dapat diidentifikasikan secara unik. Yang ketiga adalah visible. Apakah tiap-tiap statement kalimat kebutuhan itu akan bisa diimplementasikan secara technical, secara cost atau secara dalam dilihat dari sudut pandang teknis, dilihat dari sudut pandang biaya maupun dilihat dari sudut pandang jadwal atau waktu. Yang ketiga, apakah suatu kebutuhan itu mungkin untuk diimplementasikan dan tidak melanggar aturan yang ada. Itu yang disebut dengan legally possible. Suatu kebutuhan itu kalimat kebutuhan juga harus clear. Jadi tiap-tiap statementnya itu dipahami dengan jelas. Suatu kebutuhan itu juga harus memiliki suatu kriteria yaitu precise. Precise itu apa? Precise itu adalah tepat, sedangkan concise itu apa? Concise itu adalah singkat. Ya, jadi suatu statement kebutuhan itu harus tepat dan singkat, tepat dan jelas dan singkat. Verifiable, setiap statement kebutuhan itu harus bisa diverifikasi dengan menggunakan checklist tadi ya. Dan terakhir adalah abstrak. Jadi tidak merepresentasikan suatu desain solusi secara abstrak, tetapi sudah merepresentasikan apa yang bisa dilakukan oleh sebuah sistem. Atau unjuk kerja yang diharapkan muncul ketika sistem itu dijalankan. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kebutuhan itu direpresentasikan ke dalam satu set kalimat kebutuhan yang artinya kalimatnya itu bisa lebih dari satu. Maka di sini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar kita bisa menuliskan suatu kalimat kebutuhan yang baik. Yang pertama adalah complete, yaitu seluruh kebutuhan itu ada di dalam beberapa kalimat yang sudah kita tuliskan. Yang kedua adalah konsisten. Tidak bisa kita menuliskan dua kalimat ke dalam satu paragraf kebutuhan itu yang mana satu kalimat itu akan tidak konsisten atau bertolak belakang maksudnya dengan kalimat yang sama di paragraf yang berbeda atau di dalam kalimat yang kedua gitu ya. Artinya konsisten, artinya adalah tidak ada suatu requirement yang mengalami konflik. Yang ketiga adalah tidak redundant, artinya adalah suatu requirement penulisannya itu tidak diulang-ulang atau diekspresikan dalam satu kalimat saja. Yang keempat adalah modular, yang artinya adalah suatu kebutuhan yang mungkin memiliki topik yang sama itu akan bisa dituliskan secara bersamaan dan mungkin memiliki keterkaitan ya, itu bisa dituliskan secara bersamaan, itu yang disebut dengan modular. Yang kelima adalah struktur. Apa yang dimaksud dengan struktur? Struktur itu adalah kita menuliskan suatu kebutuhan itu sesuai dengan struktur dokumen kebutuhan yang ada. Yang keenam adalah satisfied, yang artinya adalah suatu kalimat kebutuhan itu harus sudah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh user. Terakhir adalah qualified, yang artinya adalah suatu kebutuhan itu harus bisa ditrace atau bisa dilacak sehingga ketika kebutuhan itu dilacak, kebutuhan tersebut bisa merepresentasikan aturan-aturan dan tidak melanggar aturan yang ada. Itu yang dimaksud dengan qualified. Oke, jadi itu merupakan kriteria bagaimana menuliskan kalimat-kalimat kebutuhan yang mana kalimat kebutuhannya itu lebih dari satu kalimat. Nah, oke, sekarang hal-hal yang harus dihindari nih di dalam melakukan atau menuliskan statement kebutuhan. Yang pertama adalah kita harus menghindari rambling. Rambling itu kita ngomong tetapi tidak jelas arahnya kemana. Itu yang dimaksud dengan rambling. Ya. Jadi di sini kita harus menuliskan ke dalam suatu kalimat yang jelas tujuannya apa dan
ringkas ya, kalimatnya itu ringkas. Yang harus dihindari yang kedua itu adalah kalimat-kalimat yang ambigu tentunya ya. Contoh dari kalimat ambigu itu adalah jika hal tersebut itu perlu maka bisa ditambahkan. Nah, itu merupakan suatu kalimat yang tidak jelas. Tidak jelas apakah itu harus ditambahkan atau tidak untuk aksi berikutnya ya. Sehingga itu mungkin bisa kita hindari untuk menuliskan suatu kalimat kebutuhan. Yang ketiga adalah kita harus menghindari memasukkan suatu kebutuhan atau dua kebutuhan itu di dalam satu kalimat dan kita menggunakan kata hubung dan ya, itu juga harus dihindari karena ini akan bisa menimbulkan persepsi yang berbeda antara pihak developer atau analis yang menuliskan kalimat kebutuhan dan juga user. Yang keempat, hindari spekulasi atau kalimat-kalimat yang menimbulkan spekulasi. Kita harus definisikan terlebih dahulu kalimat-kalimat tersebut artinya apa. Archimedes, terus setelah itu sistem LAN, Local Area Network, WAN, itu merupakan suatu kalimat yang kalau bisa itu kita buat glosarinya di dalam suatu dokumen kebutuhan. Karena dengan adanya glosari, maka orang itu akan bisa melihat dan paham apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Kita juga harus menghindari suatu kata-kata yang vague ya. Vague itu apa? Vague itu memiliki suatu arti yang samar ya. Seringkali, normalnya, biasanya itu merupakan kata-kata yang memiliki arti yang samar. Istilah-istilah yang memiliki arti yang samar itu juga perlu untuk kita hindari. User friendly, versatile, fleksibel, efisien, efektif itu juga bisa kita hindari. Dan yang terakhir, jangan sampai kita menuliskan suatu kalimat yang kita sendiri sebagai seorang developer tidak bisa mencapainya atau tidak bisa mengimplementasikan kebutuhan tersebut. Reliable 100%. Setiap user merasa puas terhadap aplikasi atau perangkat lunak yang dihasilkan. Aplikasi ini ketika digunakan tidak memiliki error, tidak ada failure dari aplikasi, tidak ada bug di dalam sebuah perangkat lunak. Itu merupakan suatu kalimat yang harus dihindari karena tidak bisa dicapai ya, tidak bisa dicapai oleh pihak developer, akan sangat sulit untuk dicapai implementasinya. Nah, oke, jadi ini merupakan suatu kebutuhan yang mungkin atau contoh dari kalimat kebutuhan yang belum sesuai atau belum tepat ya. Jadi contohnya pada poin yang pertama itu adalah sistem itu bisa bekerja pada suatu peringkat atau level yang maksimum setiap waktu kecuali dalam keadaan darurat. Jadi kalau misalkan dalam keadaan darurat di sini rating maksimumnya itu adalah 125% ya. Ketika keadaan darurat terjadi, maka sistem itu akan berjalan dalam tingkat atau level kapabilitas sebanyak 125% dalam waktu 15 menit. Di mana ketika berjalan dalam status darurat, maka kondisinya akan diturunkan menjadi 105%. Tetapi jika itu berlanjut, maka akan berjalan dalam kuantitas maksimum atau kapabilitas maksimum yang lebih menurun lagi, yaitu 95%. Selanjutnya, jika terjadi permasalahan lagi di dalam sistem, maka kapabilitasnya akan berkurang sebanyak 10% selama 30 menit semenjak sistem tersebut mengalami permasalahan. Nah, ini merupakan suatu kalimat kebutuhan yang sangat sulit untuk dipahami. Kenapa? Karena di sini merepresentasikan suatu kuantitatif atau kalimat-kalimat yang belum dipahami terms, istilah-istilahnya itu apa, sistemnya itu juga kita belum paham sistemnya itu apa, terus bagaimana terjadi suatu emergensi atau keadaan yang memperbolehkan sistem untuk menurunkan daya prosesnya. Nah, karena itu belum dijelaskan, maka ini masih belum dapat disebut sebagai sebuah kalimat kebutuhan yang baik.
Yang kedua atau pada poin yang kedua di sini sistem harus menyediakan suatu fasilitas pengolahan kata yang mudah digunakan oleh para staf yang belum terlatih, dan sistem tersebut itu harus berjalan pada jaringan lokal area network yang dihubungkan ke yang mana sistem itu berjalan pada suatu interface card yang terintegrasi dengan hardware ya, dan tiap-tiap sistem itu harus bisa menggunakan memori tambahan, yang mana memori tambahan tersebut akan digunakan di luar memori yang ada di dalam suatu hardware. Nah, ini merupakan suatu kalimat kebutuhan yang kurang tepat atau kurang jelas atau masih belum bagus ya. Karena apa? Karena di sini ada beberapa jargon yang mungkin tidak dipahami oleh user. Overhead ducting, integrated interface card, additional memory itu merupakan jargon-jargon atau istilah-istilah yang memang belum banyak orang yang paham atau orang-orang awam itu belum paham. Sehingga ini perlu untuk detailkan lagi maksud dari overhead ducting, integrated interface card, additional memory itu apa saja. Baik, jadi itu tadi apa yang sudah kita bahas di dalam writing requirement atau materi writing requirement. Jadi di dalam writing requirement kita sudah paham kenapa sih writing requirement itu perlu untuk diatur, bagaimana caranya untuk menuliskan suatu kebutuhan dengan baik dan benar, kriterianya apa, selanjutnya bagaimana cara untuk memverifikasi apakah kalimat kebutuhan itu sudah baik dan benar. Selanjutnya kita membahas beberapa contoh yang merepresentasikan suatu kebutuhan itu belum dituliskan dengan kalimat yang benar. Dan juga kita sudah membahas tentang contoh-contoh penulisan kalimat kebutuhan yang benar. Nah, oke, jadi itu dari saya. Semoga apa yang sudah kita bahas ini bisa bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.